Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sekalian karena pada pertemuan kita yang kedua ini kita masih masuk dalam pertemuan yang membahas tentang bagaimana sih sesungguhnya uh, perangkat pengembangan kurikulum pendidikan adaptasi dalam kuliah. Nah, di pertemuan yang kedua ini saya ingin mengucapkan sekalian bahwa tentunya di pertemuan pertama saya kira itu saya sudah melakukan penjelasan uh, rinci yang terkait dengan mata kuliah kita. Itu mulai yang pertama adalah kontrak belajar, kemudian bahan apa yang kemudian menjadi pembahasan kita dalam setiap pertemuan berdasarkan dalam PS yang telah saya juga berikan. Nah, sehingga di pertemuan yang kedua ini itu kita masuk di dalam perangkat pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah. Apa sih sesungguhnya yang mesti harus menjadi pembahasan kita di dalam mata kuliah pada ini. Nah, untuk itu saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa tentunya di dalam mata kuliah ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kemudian adik-adik lebih bisa memahami yang terkait dengan objek pembahasan kita di dalam mata kuliah. Nah, yang pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa ya, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan satu pertemuan yang mungkin agak singkat, ya, agak singkat, dan saya sangat berharap kepada adik-adik sekalian yang mengikuti yang memprogram mata kuliah ini itu juga sudah bisa membuka atau mengakses LMS-nya dan seakatnya karena ini juga bagian rangkaian proses pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kemudian ke depan ya kita lebih banyak sharing, ya, lebih banyak berinteraksi melalui perangkat-perangkat yang sifatnya virtual, ya, yang kemudian tidak mengurangi esensi atau substansi pokok pembahasan perkuliahan kita. Nah, baik adik-adik sekalian, sebentar juga saya akan memperlihatkan buku referensi yang telah saya sampaikan pada pekan kemarin, ya, pada pertemuan pertama, bahwa di dalam referensi mata kuliah ini itu merupakan referensi yang saya ambil itu murni dari hasil karya atau tulisan saya itu di tahun 2018 kemarin. Nah, apa sih sesungguhnya kita masuk di sini adalah apa sih sesungguhnya integrasi mata kuliah pendidikan anti korupsi dalam satu perguruan tinggi. Jadi kita bicara tentang integrasi adalah yang memiliki sebuah korelasi atau memiliki sebuah hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, oleh karena itu saya mau menyampaikan bahwa mata kuliah pendidikan anti korupsi, ya, pada mata kuliah itu di perguruan tinggi adalah secara umum dan secara psikologis itu telah memberikan fase kematangan ataukah sebuah fase kedewasaan pada sisi pola pikir. Jadi adik-adik sekalian, itu saya sudah menganggap bahwa adik-adik telah memiliki kematangan dan kedewasaan dalam pola berpikir, sehingga kemudian diperlukan adanya mata kuliah ini dalam rangka untuk melakukan satu pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada yang sifatnya korupsi. Nah, problem-problem apa sih sesungguhnya yang ada? Nanti kita juga akan melihat itu, ya. Yang pasti adalah kita juga melihat dulu dalam sebuah prinsip kurikulum mata kuliah pengajaran adalah memberikan otonomi luas kepada dosen, ya, dalam memberikan proses pembelajaran mata kuliah ini. Jadi setiap dosen itu yang membawakan materi itu adalah bagaimana dia memiliki sebuah otonom. Ya, otonom itu adalah tidak bisa diintervensi, ya, yang kemudian kita kaitkan dalam sebuah korelasi atau correlated pada konteks kekinian hari ini ataukah secara kontemporer yang terjadi pada sebuah lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus yang ada. Nah, inilah menjadi dua hal integrasi pada mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, sehingga kemudian harus diberikan kepada mahasiswa yang
mengikuti semester 2, 3. Seperti Anda sekalian itu yang adik-adik sekalian yang masih mengikuti ataukah memprogram mata kuliah pada semester kedua, itu memang dibutuhkan. Nah, sekarang saya akan melihat itu, mempertanyakan itu ke skema gambar. Nah, ini juga sebenarnya itu saya sudah share di LMS, Anda juga bisa melihat nanti itu sudah dalam bentuk URL ya, karena memang saya dalam di dalam pembahasan saya ya, di dalam pembahasan saya ini itu memang semuanya sudah dalam bentuk URL. Jadi itu sisa Anda klik kemudian muncul sendiri itu slide mata kuliah ini. Nah, kenapa kemudian kita harus melakukan satu pengembangan mata kuliah di dalam setiap perguruan tinggi? Kemarin saya katakan bahwa salah satu ataukah mungkin saat ini satu-satunya perguruan tinggi yang ada di bawah undangan LLDikti yang telah menjadikan pendidikan anti korupsi itu adalah sebuah mata kuliah wajib ataukah MKDU, mata kuliah dasar umum, itu adalah STMKO. Nah, kita melihat apa sih sesungguhnya yang menjadi kurikulum ataukah sebuah rencana dalam proses pembelajaran mata kuliah ini. Nah, kita melihat itu dalam sebuah standar kompetensinya dan kemudian standar isi. Ada dua hal tadi. Jadi kurikulum itu ada sehingga menjadi satu rujukan ataukah menjadi sebuah stimulasi untuk kemudian kita melangkah pada hal-hal yang berikutnya. Nah, itu kita melihat itu apa dalam standar kompetensi. Satu adalah kemampuan komunikasi. Bagaimana kemudian komunikasi itu tetap memiliki yang namanya interaksi itu tetap harus terbangun. Kemudian interpersonal itu yang kedua. Interpersonal itu yang mana adalah individu kita, ya, bagaimana melakukan satu proses komunikasi ya yang kemudian lebih efektif, yang kemudian lebih terarah, yang berdasarkan pada nilai-nilai ya, nilai-nilai antara standar dosen dan standar mahasiswa, sehingga kemudian ini dikatakan kurikulum rencana atau set plan-nya pembelajaran mata kuliah ini kepada seluruh komponen mahasiswa yang ada di STMKOK Makassar, khususnya Anda yang baru masuk di dalam semester 2. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian mahasiswa itu diajarkan ataukah kemudian membangun yang namanya sebuah jiwa leadership atau kepemimpinan di dalam dirinya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana teamworking itu adalah bagaimana membentuk secara jajaran yang utuh dan kemudian melakukan sebuah proses komunikasi yang tetap mengedepankan pada sebuah standar-standar aturan yang ada. Kemudian yang kelima adalah analisis. Nah, analisis ini penting dalam rangka kita bisa memaknai segala sesuatunya itu bahwa ini benar, ini tidak, ya, ini benar, ini tidak. Nah, kemudian yang keenam adalah fleksibilitas. Kita tidak kaku melihat persoalan itu. Jadi ketika misalnya ada satu aturan bahwa seperti ini misalnya contoh, ya, kita harus mencarikan solusinya. Benar bahwa itu ada aturan, akan tetapi kan aturan yang menjadi sebuah standar ataukah menjadi ikatan. Nah, di dalam aturan itu kita harus mampu melihat celah yang mana yang kemudian masih bisa untuk ditoleransi. Beda kalau misalnya dalam sebuah pendekatan agama, ya. Kalau pendekatan agama salah, benar, yaitu. Nah, kemudian selain standar kompetensi tadi, kita masuk dalam standar isi. Standar isi itu adalah berdasarkan pada kerangka dasar, struktur kurikulum, beban kuliah, dan kalender. Kalender yang dimaksud di sini adalah kalender akademik. Ya, kerangka dasarnya apa, kemudian struktur kurikulumnya seperti apa, ini strukturnya yang tadi kan kita sudah masuk dalam bagan. Kemudian beban kuliahnya, apa sih yang menjadi beban kuliah? Nanti kita melihat. Jadi beban kuliah itu bukan hanya dosen, tetapi yang lebih utama adalah mahasiswa itu. Jadi mata kuliah ini memberikan satu nilai bobot beban kepada Anda, ya, bagaimana kemudian Anda mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan ke depannya. Selanjutnya, ya, selain beban tadi, beban kuliah itu, maka kita masuk lagi dalam persoalan kalender. Kalender itu adalah sebuah schedule, ya. Jadi segala sesuatunya itu mesti harus punya schedule. Ya, kita juga menjadi dewasa itu juga harus punya schedule bahwa capaian-capaian saya pada hari ini, tahun ini seperti itu. Nah, itu tadi. Kemudian dari kurikulum itu masuk pada GPP, ya, garis besar pokok pembahasan. Jadi pembahasan nanti ini kita sudah mulai masuk. Kemudian SAP itu adalah standar ajaran pembelajaran, satuan ajaran pembelajaran, Kemudian silabus yang mana nanti juga kita akan melihat itu beberapa silabusnya. Kemudian rencana persiapan, ya,
plan actionnya itu seperti apa, kemudian pembelajaran, dan kemudian setelah itu masuk dalam kurikulum aktual proses. Jadi kita harus masuk di dalam mata kuliah ini adalah bagaimana adik-adik kemudian mampu mengaktualkan itu secara pengimplementasi atau dalam sebuah proses terhadap penerapan mata kuliah ini ya dalam topik-topik pembahasan ke depan nanti akan kita lihat. Oke, saya kira jelas di sini. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Ya. Nah, ini model pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kalau bicara tentang model, maka itu bicara dalam sebuah pendekatan adalah capaian. Yang model itu adalah sesuatu hal yang akan dicapai ataukah sebuah bagan yang akan menjadi rujukan kita untuk menerapkan satu ilmu pengetahuan yang ada. Nah, di perguruan tinggi harus memiliki sebuah standar kompetensi, ya itu tadi standar kompetensi terhadap lulusan yang dimulai pada jenjang S1 terhadap perkembangan kebutuhan tenaga kerja hari ini. Jadi ini Anda semester 1 mungkin juga sudah ada beberapa mata kuliah MKDU atau mata kuliah yang sifatnya sudah mengarah ke keminatan. Itu sudah mengarahkan kita, yang mengarahkan adik-adik untuk bagaimana itu mencapai yang namanya sebuah standar kompetensi. Karena standar kompetensi ini memang penting. Misalnya kita ingin masuk dalam satu mata kita masuk dalam satu perusahaan, ataukah Anda ya cobalah misalnya kayak begini, Anda masuk di SD Angkop Makassar, kenapa Anda dinyatakan sebagai lulus mahasiswa? Karena standar kompetensi Anda untuk kemudian dinyatakan mahasiswa itu ada. Salah satunya adalah Anda semua ya adik-adik semua ini itu sudah tamatan SMA, sehingga kemudian masuk. Kalau misalnya hanya tamatan SMP dan kemudian masuk di perguruan tinggi, tentu itu tidak diterima karena standar kompetensinya itu belum cukup. Nah, oke. Saya kira itu contoh ya, ini gambaran, ini sebuah analogi apa sih yang dimaksud dengan sebuah standar kompetensi yang ada ya berdasarkan pada aturan-aturan. Karena kompetensi itu pasti dengan syarat dengan sebuah aturan. Ya, aturan itu adalah atas syarat-syarat. Nah, kenapa kita harus mempelajari yang namanya pendidikan anti korupsi? Karena secara akademik semua program studi pada jenjang 1 sangat perlu mempersiapkan bekal bagi mahasiswa atau lulusannya agar menjadi lulusan yang profesional di bidangnya. Nah, kita ini dalam bidang ekonomi juga dikatakan di sini adalah ini ME ya, MEA ya, Masyarakat Ekonomi Asia, dan kemudian AFTA ya. Ini pada tingkat Asia, ini pada tingkat ASEAN. Kalau ASEAN itu hanya beberapa di semua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita harus menciptakan satu ruang daya sanding sehingga kemudian kita mampu bisa mengikuti akselerasi ya sustainable development dalam in country ASEAN. Jadi perlunya sebuah daya sanding ataukah sebuah kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa atau masyarakat Indonesia sehingga kemudian mampu menciptakan ruang kompetensi kepada mahasiswa-mahasiswa ataukah generasi-generasi pelanjut sustainable development dalam setiap negara yang di kawasan Asia Tenggara tadi. Nah, untuk hal ini, karena ini memang kita sudah masuk dalam sebuah kancah global, maka tentu yang standar yang kemudian kita miliki adalah memang harus standar internasional. Salah satunya, saya sangat berharap adik-adik sekalian ini, ya kalau kita bicara dalam sebuah standar internasional, semuanya itu sudah sedikit memahami yang namanya bahasa PBB. Ya, bahasa PBB itu adalah bahasa internasional. Anda bisa terjemahkan sendiri apa sih yang dimaksud. Kalau kita mencontoh beberapa negara, hampir semua masyarakatnya itu ya ataukah hampir semua mahasiswanya itu sudah harus pintar bahasa PBB. Nah, oke, saya kira jelas di sini. Kita masuk ke selanjutnya, pembahasan topik selanjutnya. Nah, bagaimana model pembelajaran dan bertujuan untuk apa sih sebenarnya? Bertujuan itu adalah urgensi pendidikan anti korupsi ataukah sebuah pentingnya anti korupsi. Nah, itu ada 3 poin. Sebenarnya di dalam buku saya itu ada 5, tapi saya rangkum saja itu menjadi 3. Ya, bahwa satu, mahasiswa memahami urgensi dari pendidikan anti korupsi. Apa urgensinya? Ketika kita memahami yang namanya sebuah pendidikan yang terkait dengan anti korupsi, maka setidaknya kita meminimalisir atau mencegah perbuatan yang mengarah pada
sesuatu tindakan korupsi. Kemudian yang kedua adalah sebagai landasan untuk pengembangan model. Ya, artinya pengembangan model itu karena setiap saat ini ada namanya sebuah acceleration, modeling acceleration, ya, pada sebuah masyarakat yang ada, sehingga perlu harus ada penyesuaian ataukah sebuah pengembangan model mata kuliah pendidikan anti korupsi yang harus dimiliki oleh setiap generasi muda ataukah Anda sebagai komunitas intelektual hari ini yang dinyatakan sebagai mahasiswa yang tertinggi ataukah mahasiswa. Nah, pada poin ketiga adalah konsep-konsep pembelajaran pendidikan anti korupsi. Apa sih sesungguhnya konsep-konsep dalam pembelajaran anti korupsi? Nanti semakin ke sini ya, ataukah pembahasan selanjutnya nanti kita akan semakin temukan, oh yang mana sih sesungguhnya yang dimaksud dengan konsep-konsep pembelajaran anti korupsi. Oke, saya lanjut. Nah, kenapa kita harus di dalam satu perguruan tinggi? Jadi ini perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Jadi memang perguruan tinggi itu seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya di pertemuan pertama di dalam slide atau video yang saya telah kirimkan pada LMS atau kapelita kita, maka perguruan tinggi itu memang memiliki sebuah peran yang sangat sentral terhadap bagaimana melakukan sebuah upaya pemberantasan korupsi. Ya, korupsi adalah sebuah masalah serius di banyak negara-negara Asia, khususnya Indonesia hari ini. Tadi kita katakan di atas adalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan kemudian AFTA adalah Association Foundation to Asia, ya, itu semua ekonomi masyarakat Asia. Nah, ini dikatakan bahwa serius korupsi adalah sebuah masalah serius di banyak negara-negara di Asia hari ini. Nah, begitu seriusnya, maka perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional. Tentu kita melihat bangsa Indonesia hari ini. Ini sangat related, ya. Terjadinya hoax, ya, terjadinya kekacauan dalam artian adalah bertebarannya, berseliwerannya beberapa informasi mencaci maki satu dengan yang lain, itu tidak lepas karena unsur korupsi sebenarnya di dalam hal itu. Ya. Unsur korupsi. Ada yang mengatakan bahwa si becek salah, si bacok benar, akan tetapi di balik itu semua ternyata ada hal-hal ataukah upaya-upaya untuk melakukan sebuah pengkaburan terhadap beberapa tindakan-tindakan yang memang sudah dalam unsur korupsi. Nah, inilah yang menjadikan sebuah tatanan di dalam nasionalisme nasional, tatanan negara itu menjadi kekacauan karena adanya tindakan-tindakan korupsi tadi. Ya, banyak yang kemudian ketidakstabilan keamanan itu juga dikatakan, ya, orang juga mengasumsikan bahwa ini tidak lepas karena adanya unsur bisnis dan lain-lain segala macam. Tapi itu kata mereka, kita melihat itu saja dulu secara umum, sehingga kemudian tadi dikatakan bahwa pentingnya kita melakukan sebuah analisa terhadap sesuatu itu memang penting, ya. Nah, kemudian melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi terhadap keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Ini tadi, pembangunan berkelanjutan adalah sustainable development yang saya sebutkan. Ini sangat rawan, ini sangat riskan ketika misalnya korupsi ini yang kemudian masih sangat korupsi ini masih dibiarkan. Ada proses pembiaran itu yang dilakukan. Oke. Nah, sekarang penegakan hukum, ya, orang sering mengistilahkan di Indonesia hari ini adalah hukum semakin tumpul ke atas tapi semakin lancip ke bawah. Artinya apa? Ketika masyarakat itu tidak dianggap memiliki sebuah jabatan atau peran penting dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, maka tentu seseorang tersebut itu mudah saja untuk diberikan hukuman yang misalnya dalam durasi waktu yang panjang. Berbeda bagi mereka yang memiliki sebuah kekuasaan ataukah memiliki sebuah the power in country, maka dia bisa mengaduk-aduk ataukah mengatur hukum-hukum itu, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ya, artinya saya tidak perlu memberikan sebuah contoh, ya, karena saya cukup yakin adik-adik semuanya, ya, itu sangat mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di media sosial. Ya, tapi satu harapannya adalah jangan menghujat, Anda menganalisa dan memberikan sebuah penggambaran yang cukup cukup objektif, ya, dan tetap mengedepankan nilai-nilai akademik,
Karena lagi-lagi saya katakan, nilai akademik kalau kita memiliki sebuah tingkat pengetahuan yang tinggi, maka kita mampu menganalisa bahwa ini adalah sesuatu tindakan yang benar, ini yang salah. Tidak sekedar meneruskan kalau ada informasi, tapi harus ada analisa. Terkadang secara pribadi saya memberikan teguran kepada teman-teman, ya bukan si dosen sebenarnya, teman-teman saya, ya. Saya kadang kalau meneruskan itu ada informasi ya di grup misalnya meneruskan itu, saya katakan itu perlu disaring dulu, itu perlu difilter. Jangan sekedar meneruskan, karena Anda ini adalah bagian daripada orang yang penyebarkan hoax. Kalau misalnya tidak disaring, apakah ini bisa dikonsumsi oleh orang ataukah tidak, ataukah cukup sampai di kita. Nah, ini yang terkadang yang terjadi dalam sebuah perkembangan digital hari ini, karena membagikan informasi itu tanpa melihat kadarnya lagi. Ini perlu ditahu oleh orang lain, ini tidak mesti harus ditahu oleh orang lain. Nah, hal-hal yang seperti demikian inilah yang saya maksud bahwa pentingnya sebuah analisa yang dibarengi sebuah tingkat pengetahuan. Apakah ini perlu kita share atau kita perlu reply ya kepada orang lain, ya masyarakat publik, masyarakat umum, ataukah tidak, yaitu. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya dilakukan hal yang seperti itu, saya kira kita sudah menjadi bagian daripada orang yang memiliki peran terhadap ya satu kemajuan pembangunan yang memang mengarah pada suatu nilai-nilai yang sifatnya mengedukasi. Nah, itu. Nah, pada pembahasan selanjutnya ini dikatakan kalau ini di dalam bahasa Inggrisnya ini adalah penyalahgunaan kekuasaan publik, kantor dan otoritas untuk keuntungan pribadi melalui penyuapan, pemerasan, dan kemudian pengaruh penjajakan, penipuan, dan percepatan proses keuangan ataukah penggelapan. Ya, ini dimaksud dengan inilah yang harus kita lakukan di dalam peran kita sebagai generasi intelektual, generasi muda pada naungan institusi atau perguruan tinggi, untuk kemudian ketika suatu waktu kita memiliki sebuah jabatan publik, maka tentu jangan kita menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Ya, kita memiliki kantor ataukah memiliki sebuah otoritas yang mampu memberikan penekanan terhadap orang, jangan yang sifatnya mengarah kepada tindakan korupsi. Ya, untuk kepentingan kita, tapi kita selalu bicara dengan sebuah kepentingan secara general, masyarakat umum. Apakah ini dibutuhkan oleh masyarakat banyak ataukah tidak? Nah, yang terjadi hari ini adalah mereka tidak pernah memikirkan orang lain itu secara keseluruhan. Ya, kalau memikirkan orang lain itu hanya bagian daripada kelompok mereka. Dan terkadang juga sebuah tindakan korupsi yang terjadi di negara kita ini yang katanya entah benar atau tidak, tapi ada rumor yang terjadi bahwa Indonesia itu sudah masuk dalam number 1 corruption in world. Ya, itu. Nah, kenapa terjadi hal yang seperti itu? Itu karena maraknya ini semua penyalahgunaan kekuasaan, kemudian otoritas itu yang kemudian betul-betul dijadikan alat untuk ataukah media untuk melakukan sebuah keuntungan terhadap pribadi, dan kemudian melakukan penyuapan atau pemerasan, ya, kemudian pengaruh penjajakan dan penipuan, percepatan, dan kemudian penggelapan. Oleh karena itu saya mau katakan begini, ketika Anda menghadapi yang seperti ini, ya, Anda perlu memberikan sebuah komitmen pada diri Anda bahwa katakan tidak pada korupsi. Ya, kalau Anda sudah melakukan hal yang demikian, maka tentu Anda sudah memiliki sebuah peran di dalam perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Oke. Saya kira cukup pada pembahasan topik ini. Nah, sekarang slide ini tadi. Sekarang kita masuk pada slide selanjutnya. Ini menurut Kierkegaard bahwa korupsi disimbolkan pada huruf C. Ya kan? Korupsi disimbolkan pada huruf C. Terjadi karena apa? M, monopoli. Jadi korupsi terjadi karena monopoli. Ditambah dengan adanya diskresi oleh pejabat yang berwenang. Nah, ditambah dengan diskresi pejabat yang berwenang. Artinya, pejabat yang berwenang tadi adalah disimbolkan kategori D. Ya, di mana monopoli dan diskresi dilakukan tanpa akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban secara mutlak. Dan di sini kita bicara dalam sebuah pendekatan the trust, kejujuran. Dia tidak memiliki kejujuran terhadap dirinya, akhirnya tanggung jawabnya terhadap diri,
dan kemudian satu amanah yang diberikan dia tidak pernah jalankan. Maka pandangan Kiliter ini diformulasikan menjadi korupsi itu terjadi karena adanya monopoli tambang, ya kan? Dia memiliki monopoli, ya. Korupsi itu terjadi karena adanya monopoli. Kita di monopoli, kemudian memiliki kewenangan dan kurangnya tanggung jawab. Itu. Maka inilah korupsi. Jadi rumus ini simpel sebenarnya, ya. Jadi untuk mengkategorikan bahwa tindakan korupsi juga kita harus memberikan sebuah rumusan supaya kita bisa memahami bahwa ini yang benar, ini yang salah, ya kan? Begitu. Jadi saya ulangi, korupsi terjadi karena adanya sebuah monopoli. Adanya monopoli tersebut ditambahkan dengan kewenangan yang ada dan kurang memiliki akuntabilitas ataukah sebuah pertanggungjawaban yang jujur terhadap dirinya. Oke? Sehingga itulah yang melahirkan tindakan korupsi. Nah, sekarang kita ini perlu memiliki yang namanya sebuah moral dan etika. Mahasiswa harus memiliki moral dan etika. Moral adalah sikap atau attitude. Kemudian kita bicara dalam sebuah etika adalah persoalan bagaimana kemudian kita bersikap. Behavior and attitude, ya, tindakan perilaku. Moral adalah behavior, perilaku. Etika adalah attitude atau sikap. Oleh karena itu, kita harus memiliki yang namanya moral dan etika. Sebagai seorang intelektual, maka kedua hal inilah yang mesti harus kita miliki sehingga kemudian kita mampu, ya, mengangkat bendera di dalam diri kita bahwa kita ini adalah seorang yang memiliki kualitas intelektual yang masih terintegrasi. Nah, erat hubungannya dengan pendidikan tadi. Erat hubungannya pendidikan. Kalau seseorang memiliki pendidikan, tapi dia tidak memiliki moral dan etika, maka dia itu hambar, tidak ada nilainya. Ya, istilahnya ada. Saya mau memberikan contoh satu ilustrasi. Ada satu burung namanya burung gagak. Ya, kalau burung gagak ini makan langsung keluar. Dia makan langsung keluar. Karena dia hambar, tidak ada proses di dalam dirinya. Sama. Kita menjadi sebagai seorang yang terdidik, tapi tidak memiliki etika dan moral, maka hambar tidak punya pengetahuan. Orang-orang yang seperti ini, yang kemudian tidak memiliki kegunaan di masyarakat. Kadang orang mengatakan ketika seseorang tidak memiliki etika dan moral, maka dia dikategorikan sebagai sampah masyarakat. Nah, sampah masyarakat. Oleh karena itu saya mau selalu menyampaikan kepada semuanya. Saya ulangi, bahwa pentingnya sebuah moral dan etika bagi diri kita untuk menunjang yang namanya sebuah integritas terhadap diri, yang karena kita ini adalah orang berpendidikan, maka kita akan mampu melahirkan sesuatu yang ideal. Ketika ideal, maka itu adalah sesuatu yang diharapkan. Sehingga apa? Menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Orang melakukan korupsi bukan karena hanya karena kita seperti ini. Banyak yang dokter, banyak yang pejabat, ya kan? Secara pendidikan mereka lebih tinggi, tapi mereka tidak memiliki moral dan etika, sehingga kemudian terjadi yang namanya sebuah tindakan korup ataukah melakukan korupsi. Siapa sih yang melakukan korupsi yang terbesar di negara kita ini? Faktanya adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Faktanya mereka-mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi belum tentu mereka memiliki moral dan etika, dan itu sudah dinyatakan, sudah pasti mereka tidak memiliki moral dan etika. Tadi saya katakan moral adalah behavior, kemudian etika adalah attitude. Perilaku dan sikap itu erat dengan kaitannya dengan moral dan etika. Oleh karena itu, adik-adik semua harus betul-betul menjaga yang namanya moralnya, harus menjaga yang namanya etikanya. Kebetulan saya ini orang kampung, ya. Sebelum saya ke Makassar, kuliah pada saat itu, saya diberikan pesan ataukah amanah oleh orang tua saya
dia sampaikan begini, jangan sekali-kali kau melihat orang lain sehingga kau juga harus akan seperti itu di luar dari batas kemampuanmu. Tapi kau harus berbuat, kau boleh melihat orang lain, kau bisa mencontoh orang lain ketika itu baik dan berdasarkan pada tingkat kemampuanmu. Sepanjang kau tidak mampu, jangan kau memaksakan. Karena porsi setiap orang pasti beda. Itulah petuah yang diberikan ke saya oleh orang tua saya. Karena memang kalau kita tinggal di kampung, khususnya di kampung saya, setiap orang tua itu selalu memberikan petuah kepada kita. Bahwa kau harus memiliki, menjaga moral dan etikamu. Ya, kenapa harus dijaga? Sebagai seorang yang memiliki yang namanya ideologi. Ideologi itu adalah sebuah agama. Agama manapun itu mengajarkan pada dua aspek ini, moral dan etika. Bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, bukan hanya Buddha, bukan hanya Hindu, bukan hanya Konghucu dan lain-lain. Semuanya mengajarkan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa tindakan korupsi tidak ada satu agama manapun di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan korupsi. Karena itu adalah bagian daripada perampasan hak yang bukan milik agama manapun. Ya, Anda membaca semua kitab sucinya, ya, karena saya misalnya Muslim, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah, tidak ada yang mengatakan di dalam Al-Quran dan Hadis silahkan Anda korupsi. Dan saya cukup yakin kitab manapun itu pasti mengatakan jangan mengambil sesuatu yang bukan milik. Gitu. Dan kamu harus memiliki yang namanya moral dan etika sehingga kau kelihatan mahal. Ya, mahal itu tidak perlu mahal. Mahal itu harganya tidak mahal. Ya, mahal itu cukup memiliki yang namanya moral dan etika. Ketika Anda memiliki moral dan etika, baik laki-laki dan perempuan, ketika dia memiliki pada dua sikap ini, maka dia akan kelihatan mahal. Dan itu sudah pasti. Dia tidak bisa diintervensi dan lain segala macam. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, orang yang memiliki independensi adalah orang yang memiliki moral dan etika. Tidak mudah ditaklukkan. Karena apa? Yang pertama, bicara tentang sebuah kebenaran dia miliki. Bicara tentang sebuah sikap atau perilaku dia miliki. Nah, inilah yang kurang di Indonesia hari ini sehingga tindakan korupsi itu semakin merajalela. Selanjutnya, pada poin atau slide selanjutnya, lagi-lagi dikatakan bahwa pendidikan sekarang selalu mengedepankan bagaimana menciptakan orang-orang yang pintar, ya, dan cerdas dengan mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika. Jadi pendidikan sekarang, garis bawahnya, pendidikan sekarang selalu ataukah cenderung bagaimana menciptakan orang-orang yang pintar dan cerdas. Akan tetapi moral dan etika dia kesamping. Sehingga apa? Sehingga memberikan cerminan untuk selalu mementingkan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan cara. Jadi hasil, itulah yang tadi tindakan korupsi. Anda tidak perlu, ya, Anda tidak perlu memikirkan orang lain. Mau senang atau tidak, yang penting Anda capai. Dan inilah cara, inilah bagian daripada tindakan korupsi. Karena hanya hasil yang ingin dicapai, tapi tidak pernah bicara tentang sebuah cara. Ya, cara itu kadang kita ini mau cepat. Ya mungkin bisa jadi adik-adik ini untuk mendapatkan nilai bagus, ya, karena ada keluarganya dosen ataukah Anda dekat dengan dosen menyampaikan bahwa Pak, kita ini kan keluarga, ya kan? Berikan saya nilai bagus dong. Di dalam hal itu, Anda sudah menyalahi yang namanya etika dan moral. Anda boleh pintar secara akademik, Anda boleh cerdas karena mampu, Anda boleh cerdas karena mampu dekat dengan dosen. Tapi hasil yang Anda ingin capai adalah hanya pada nilai, ya. Tapi Anda tidak pernah mendapatkan, Anda tidak pernah tahu caranya untuk mendapatkan nilai tersebut. Caranya, ya, cara juga sih sesungguhnya, tapi itu adalah sebuah cara yang instan. Bicara tentang sebuah kapasitas untuk mendapatkan pemahaman tersebut, apakah Anda miliki atau tidak, maka sudah pasti jawabannya yes, Anda tidak dapat. Itu karena cara-cara instan yang kemudian kita kedepankan. Oleh karena itu,
yang penting harus dilakukan adalah bagaimana berproses. Input, output. Orang selalu mengatakan itu, tapi yang lama di situ adalah proses. Nah, kemudian ini yang terakhir, ya. Ya, ini yang terakhir. Saya sangat berharap kepada adik-adik sekalian supaya betul-betul memahami, ya, mampu menempatkan diri kita itu pada posisi yang mana. Dapatkanlah sesuatu hal-hal yang memang baik, ya. Jangan sekedar hasil yang kita capai, tapi kita harus mesti tahu cara bagaimana kita harus. Di dalam momentum bulan puasa ini, kita harus lebih banyak bertafakur, ya, banyak berdoa, dan kemudian semoga apa yang kemudian kita lakukan selalu diberikan kemudahan. Dengan tetap mengedepankan nilai-nilai aturan yang ada. Nilai duniawi, aturan duniawi dan aturan non duniawi. Ya. Saya kira inilah dulu yang saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Nanti juga kemudian mungkin di pertemuan pekan depan atau pertemuan ketiga ini saya sudah memberikan tugas, ya. Saya sudah memberikan tugas. Saya belum memberikan tugas ini karena kan kita masih dalam tahap pengenalan, kemudian LMS juga masih kemudian terus kita kembangkan, kemudian kita pahami secara bersama, ya, sehingga kemudian saya katakan bahwa nanti pekan depan kemudian sudah ada tugas. Tapi pekan depan insya Allah betul-betul sudah ada tugas di akhir pertemuan itu, dan kemudian Anda kirim apakah melalui LMS ataukah melalui email saya nantinya, ya, supaya ada proses evaluasi dari proses pembelajaran kita, ya. Jadi kalau saya itu sebenarnya itu selalu mengevaluasi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, ya. Sederhana, mungkin bisa jadi tugasnya nanti pekan depan saya katakan bahwa apa yang Anda pahami Anda bisa narasikan sendiri, membuatkan satu tulisan terhadap 2 atau 3 pertemuan yang telah kita lalui, ya. Saya kira demikian pertemuan kita pada yang kedua ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan menjalankan aktivitas, dan kita tetap boleh melakukan sharing informasi melalui LMS ataupun grup WhatsApp kita. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.